Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama dengan pemirsa kesayangan kita semuanya, pemirsa Garuda TV. Hari ini kita akan membahas tentang zakat. Nah, lo siapa yang belum bayar zakat malnya, zakat fitrah masih ada waktu ya. Saya ingin mengingatkan zakat mal, Bapak Ibu. Zakat mal itu apa sih? Itu mengeluarkan kekayaan kita cuma 2,5% setiap tahun kalau kita hitungan haulnya itu dari bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Kita hitung. Maka itu harus ada perhitungannya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu menghitung zakatnya, minta tolong kepada pegawai Basnas atau ustadz-ustadz lokal kita yang ada di daerahnya masing-masing. Pak, saya ada kekayaan seperti ini. Bagaimana emas yang ada di lemari saya sekian, ada intan berliannya sekian. Bagaimana dengan mobil saya, ada rumah kontrakan saya sekian pintu. Apakah boleh saya mengeluarkan zakat juga kalau misalnya deposito saya sekian? Bolehkah? Bagaimana hukum zakat saya itu? Tapi ini kan masih dipinjam orang lain, belum tentu dikembalikan. Haruskah kami mengeluarkan zakatnya? Bagaimana zakatnya tanah tidak produktif ada di kampung, nggak ada hasilnya. Bagaimana zakatnya? Produktif sih produktif, tapi saya kasih ke pondok pesantren hasilnya. Bolehkah itu menjadi zakat? Pertanyaan di sekitar zakat itu, tanyakan ke Basnas. Basnas itu ada websitenya, membuka tanya jawab. Dan juga ke Kementerian Agama kami juga buka pelayanan. Kalau enggak, datang ke Masjid Istiqlal, websitenya Istiqlal. Ada sekian banyak ulama-ulama kita di situ yang siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, terutama tentang zakat. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat hanya karena kita tidak tahu. Banyak sekali yang bisa menjawab. Datang ke NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis. Banyak sekali ulama-ulama yang siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang zakat ini. Seperti tadi yang saya contohkan pertanyaan itu. Saya hanya ingin menjelaskan keutamaan zakat ini. Zakat itu Bapak Ibu, itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menjalani kehidupan berat itu di pada mahsyar dan di akhirat kelak. Yang mutlak dimiliki itu adalah yang kita keluarkan zakatnya. Dan saya ingatkan loh Bapak Ibu, alangkah miskinnya kita sebagai seorang umat Islam kalau pengeluarannya hanya zakat. Zakat itu tidak populer pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Bahkan Quran pun juga lebih mempopulerkan istilah sedekah. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah sebagian dari hartanya itu untuk dikeluarkan sedekahnya, maksudnya di situ zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk asnaf yang ke-8 itu Allah masih menggunakan sedekah. Artinya apa? Jangan hanya mengeluarkan zakatnya, tapi tambahkan dengan sedekah di situ. Karena kalau hanya zakat, pelit banget kita. Bunga deposito Bapak Ibu, bunga apa ya, jangan pakai deposito lah. Yang istilah halalnya musyarakah mudarabahnya di bank, wadiahnya di bank. Itu kadang-kadang 6% itu kan. Nah ini kan cuma diminta 2,5%. Apalagi kalau asuransi itu bisa sampai 9% kan Bapak Ibu. Jadi terlalu pelit kita kalau hanya mengeluarkan harta kita hanya untuk zakat. Tambahkan dengan sedekahnya, jariyahnya. Kalau bisa juga ada hibah, ada wasiat, ya kan. Tambahkan juga kalau perlu itu ada khumus, ada usyur dan seterusnya. Itu dengan ketentuannya. Dan juga ada bantuan-bantuan sosial, bansosnya diberikan ke fakir miskin kita, memberikan menafkahkan anak yatim piatu buka puasa kan. Nah, tambahkan. Jangan dihitung, Pak, kan saya sudah membantu orang tua. Oh, nggak bisa, itu wajib orang tuanya. Tidak boleh mengeluarkan zakat untuk orang tua. Kan orang tua itu memang tanggung jawabnya kan. Tapi anak yatim piatu, fakir miskin, orang berutang, dililit utang. Sekarang kan banyak pinjol tuh, pinjaman online. Terlilit itu. Nah, boleh kita membantu mereka itu. Ada mu'alaf yang mungkin bisa cari pekerjaan, kita bisa bantu. Nah, itu kegunaan zakat. Nah, saya mohon betul bulan suci Ramadan ini, mari kita clearkan semuanya harta benda kita yang tidak perlu kita keluarkan zakatnya. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat deposito, ada zakat emas, ada zakat perusahaan, ada zakat rumah, ya, ada zakat perhiasan macam-macam. Ya,
Saya kira tidak cukup waktu untuk menjelaskan bagaimana caranya. Jangan malu bertanya Bapak Ibu. Handphone kita bisa membantu mencarikan nomor teleponnya Basnas untuk konsultasi. Nah, kita bayarkan kepada Basnas. Basnas itu yang tanggung jawabnya bagus ya untuk menyalurkan zakat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih merekomendasikan daripada lembaga-lembaga lain yang tidak jelas di daerahnya, udahlah serahkan ke Basnas. Itu kontrol pemerintah ada kok. Ya, atau melalui lembaga-lembaga ulama, misalnya ada Majelis Ulama, ada NU, ada Muhammadiyah yang kredibel. Kredibel itu artinya amilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kita lakukan, Masya Allah, harta benda Bapak Ibu itu akan berkah. Ada ayatnya saya ingin mengingatkan, ya, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Dan tidak mungkin setetes daging yang haram bisa menyentuh surga. Maka itu keluarkanlah zakatnya kalau tidak ingin terbebani nanti alam kubur. Karena kalau kita tidak keluarkan zakatnya, harta benda itu nanti akan menjelma menjadi ular kobra, mematok kita di kuburan. Loh, kok kamu siapa? Kok kamu tahu saya? Aku adalah hartamu yang tidak pernah kau beli, keluarkan zakatnya. Jadi harta benda yang kita miliki tanpa dikeluarkan zakat menjelma menjadi ular kobra yang mematok kita sepanjang masa di dalam kuburan. Nauzubillah min dzalik. Jangan memandang enteng zakat. Sedikit, tetapi itu membebaskan kita dari berbagai macam bahaya. Karena setiap kali kita dapat rezeki, ada titipannya orang fakir miskin melalui harta itu. Maka itu begitu Bapak Ibu dapat proyeknya menang, dapat keuntungan besar, langsung sisihkan di situ 2,5%. Kalau perlu ada celengan dalam lemarinya, ya, oh ini zakatnya langsung. Supaya nanti kalau ada pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, ambilkan dari pundi-pundi zakatnya itu. Enak. Kalau bercampur dengan uang pribadi kita itu susah tuh. Maka itu langsung keluarkan zakatnya. Untuk uang zakat masukkan dalam celengan tersembunyi di dalam lemari kita. Nah, enak, lebih ikhlas. Ada yang minta bantuan, kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.